Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang aturan FCA. Ada yang menyebutnya FCA, ada yang menyebutnya PCA gitu ya. Kalau FCA, Full Call Auctions, sebetulnya singkatannya Full Periodic Call Auctions. Cuma orang sebutnya PCA, Periodic Call Auction gitu. Nah, waktu tahap 2 diberlakukan, bikin pasar modal agak bergejolak sampai bahkan ada yang protes, kirim papan bunga dan sebagainya. Nah, sekarang mau direvisi. Kira-kira revisinya itu good news atau bad news gitu. Nah, di bulan Juni ya, kalau nggak salah minggu ketiga, itu Bursa Efek Indonesia meminta tanggapan dari para stakeholder. Stakeholder itu pihak berkepentingan. Kalau stockholder pemegang saham, stake itu kepentingan. Di mana dalam peraturan tersebut dikatakan akan melakukan revisi pada papan pemantauan khusus. Di mana kalau saham masuk papan pemantauan khusus, maka transaksi yang dilakukan secara FCA. Makanya orang sebutnya revisi peraturan FCA atau PCA gitu. Apa saja yang diubah dalam revisi tersebut dan kira-kira ini bagus atau kurang bagus ya. Nah, sebetulnya papan pemantauan khusus itu berbeda dengan FCA. Kalau papan pemantauan khusus PPK itu kategori sahamnya, sama kayak papan utama, papan pengembang, papan akselerasi gitu. Tapi karena saham-saham yang masuk dalam PPK ditransaksikan dengan cara PCA atau FCA, istilah ini yang lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan kita buka RTI gitu ya, di sini kan ada apa? Kayak contoh saham Bank BRI. Kalau Anda scroll ke bawah, ada yang namanya IEP dan IEV, Indicative Equilibrium Price, Indicative Equilibrium Volume. Nah, berbeda dengan transaksi di pasar reguler yang kelihatan antrian bid overnya, kalau di FCA cuma kelihatan IEP dan IEV. Jadi dia ada di pre-opening dan pre-closing gitu. Nah, eh, saham-saham yang tidak masuk dalam PPK dan liquid ya seperti LQ45 itu juga ditransaksikan dengan FCA tapi khusus di pagi dan khusus di menjelang penutupan. Em, Nah, ini ada contohnya gitu ya. Jadi kalau misalkan pre-closing misalnya, pre-closing IEP-nya sekian, IEV-nya sekian, setelah done, post-closingnya akan kelihatan, oh ya 4180 dengan bid dan as kira-kira sekian. Nah, ini khas daripada PCA gitu, atau FCA deh. Ya, saya suka salah-salah sebut sih, tapi sama aja sih, mau PCA atau FCA gitu. Nah, sebagai informasi juga, transaksi model FCA itu sudah lumrah di luar negeri. Berdasarkan data dari Bloomberg, sekitar 30% dari transaksi saham di Bursa Saham Amerika Serikat itu dieksekusi di 10 menit terakhir. Jadi pas mereka sudah masuk ke FCA itu, baru dilakukan eksekusi buy atau sell-nya. Nah, kenapa? Karena di luar negeri, bobot daripada reksadana indeks dan ETF itu sangat besar gitu. Mengapa reksadana indeks dan ETF itu transaksinya di FCA gitu ya. Nah, reksadana indeks itu sama ETF yang menggunakan indeks tertentu, memang khasnya itu seperti yang tadi saya katakan. Mereka punya tujuan sangat spesifik. Kalau reksadana saham tujuannya mengalahkan indeks saham. Tapi kalau reksadana indeks tujuannya menyamai kinerja indeks gitu. Nah, untuk bisa sama dengan kinerja indeks, di mana tracking errornya sekecil mungkin kalau bisa nol, maka ketika nasabah membeli reksadana atau nasabah membeli ETF di primary market, manajer investasi itu harus melakukan pembelian atau penjualan saham dengan harga closing. Kenapa dengan closing? Karena kalau misalkan saya beli di pertengahan, bisa saja harga yang saya dapat lebih rendah daripada harga closing, sehingga pas penutupan saya untung. Tapi bisa sebaliknya juga, pas saya beli harganya di atas, sehingga closing saya langsung turun. Nah, kalau misalnya saya eksekusi harga di tengah-tengah market berjalan dan ternyata berbeda dengan harga closing, saya bisa diuntungkan atau bisa dirugikan. Dalam konteks reksadana indeks itu akan menciptakan namanya tracking error gitu. Nah, untuk itu uh, memang mereka lebih prefer belinya di harga close. Nah, kalau reksadana bertransaksi di pasar FCA itu dipastikan dapat di harga close. Nah, cuma untuk mendapat harga close ini broker sama SDM-nya juga masih canggih. Kalau kita sebagai perorangan beli jual saham kan tinggal
buy atau sell gitu, ngantri. Nah, kalau reksadana indeks sama juga sih, kalau dia buy atau sell juga ngantri. Tapi dia sekali antri kalau di LQ45 45 saham. Kalau dia IDX 30 saham. Nah, brokernya itu mesti punya sistem dan SDM yang memadai untuk memastikan semua transaksinya dan. Kenapa? Karena harga IEP IEV kan bergerak terus. Kalau misalnya kita pasangnya kerendahan, bisa aja nggak dapat gitu. Nah, harus kita ganti. Nah, untuk itu kan perlu dilakukan penyesuaian dan itu nggak cuma satu loh. 30-30-nya kalau ADX 30 harus jalan sekaligus. Nah, jadi memang untuk bisa bertransaksi di FCA dan itu SDM sama sistem brokernya masih canggih. Tapi kalau untuk perorangan ya mungkin nggak relevan karena kan Anda tidak beli atau jual 30-25 saham sekaligus sekali transaksi gitu. Nah, jadi bagi manajer investasi FCA itu adalah pasar yang sudah terbiasa khususnya bagi reksadana indeks. Dan dalam konteks mendapatkan harga di closing baik beli atau jual, FCA itu cara yang paling baik. Nah, kalau misalnya saham masuk papan pemantauan khusus, kalau Bank BRI kan ada ditransaksikan pagi sama sorenya dengan FCA, siangnya dengan reguler. Kalau masuk ke papan pemantauan khusus, semuanya dengan FCA. Nah, cara ini mungkin tidak lumrah atau belum begitu dikenal bagi investor perorangan. Dan kalau misalnya untuk pemain gitu ya, spekulan atau kita bilang bandar, menjadi kesulitan sehingga ada banyak protes. Kesulitannya apa? Kalau misalkan seorang bandar dia ingin menggoreng lah kita ngomongnya suatu saham, kan dia beli beli terus sampai harganya tinggi. Nah, ketika dia mau beli, dia tahu berapa jumlah uang yang dia keluarkan dengan menggunakan antrian orang yang mau jual. Jadi antrian offernya gitu. Em, Kalau ditutup, dia jadi bingung. Kalau dia mau naikkan harga sekian, kira-kira keluar uang berapa ya? Karena kalau dia menggunakan pasar reguler langsung kelihatan antriannya berapa dia tinggal beli. Sama juga kalau dia mau jual sahamnya sehingga jatuh atau dia mau exit gitu ya. Atau bahasanya orang-orang apa orang-orang kripto itu rug pull gitu ya. Itu dia akan lihat antrian mau belinya berapa. Kemudian dia bisa pasang sehingga harganya langsung jatuh gitu. Nah, dengan ditutup, dia kesulitan untuk tahu berapa jumlah uang yang harus dia keluarkan untuk mengangkat suatu saham, dan juga kesulitan untuk tahu kalau dia jual bisa laku berapa lot. Nah, itu menyulitkan bagi mereka. Nah, kemudian di satu sisi lagi, saya juga perhatikan, kalau orang ingin eh, menggoreng suatu saham, dia kan naikin dulu, terus orang lain ikut. Orang lain kan juga ikut juga lihat-lihat dulu nih, ada nggak yang beli atau jual gitu. Nah, dengan memasang bid dan offer dalam jumlah yang besar di antrian yang dia tahu nggak dapat, menciptakan kesan seolah-olah oh ada antrian tebal di level segini, sehingga kalau jatuh ya segitu aja. Atau sama nih, ada orang mau beli kalau harganya segini, sehingga menyebabkan orang lain ikut-ikutan karena dia tahu di level segitu yang mau beli banyak sekali. Nah, dengan menutup informasi tersebut, eh, kesan atau ilusi seolah-olah ada antrian besar di bid atau offer itu tidak kelihatan. Dan kalau dia yang kelihatan yang IEP IEV itu yang dan punya gitu, sehingga eh, yang apa dilakukan oleh spekulan untuk apa memancing supaya investor ikut-ikutan itu juga tidak bisa dilakukan. Jadi memang itu menurut saya ada bagusnya juga sih menyulitkan. Cuma kalau bagi para trader yang tidak punya maksud untuk melakukan apa tidak menggerakkan harga karena tidak kelihatan jadi tidak enak. Ya mungkin seperti itu. Nah, ada 4 poin yang diubah dalam revisi peraturan PPK tersebut. Eh, ada 1, 6, 7, dan 10. Nah, yang saya lihat pertama-tama ketentuan masuk. Ya, kalau dulu kalau harganya di bawah 50 itu eh, rata-rata 6 bulan terakhir diubah jadi 3 bulan terakhir. Kemudian kalau keluar itu ditambahkan ketentuan dividen tunai, liquidity provider, sama dari 30 hari jadi 7 hari. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau harga, volume, dan nilai transaksi, 6 bulan jadi 3 bulan, menurut saya sih nggak banyak bedanya. Karena bagi traders, bagi investor, bagi reksadana, kunci daripada investasi dan transaksi saham itu adalah liquidity. Artinya kalau saya mau beli, ada yang bersedia beli. Kalau saya mau jual, ada yang bersedia jual. Ya.
jatuh dalam tidak apa-apa sepanjang liquid karena buat mereka lebih penting bisa lepas gitu. Untuk apa harganya 50 ya nggak turun-turun lagi. Tapi kalau saya mau lepas nggak ada yang mau beli dan yang mau jual banyak sekali gitu. Jadi menurut saya sih eh, 50 sebagai bottom price itu eh, akan bagus kalau kita memang jual ada yang mau beli. Masalahnya sudah 50 nggak ada yang mau beli gitu. Jadi untuk apa nyangkut? Kalau harganya misalnya 30 atau 25 bisa laku terjual, why not gitu. Nah, kemudian untuk tiga hal di mana sahamnya keluar, menurut saya ini suatu game changer lah atau suatu perubahan yang sangat positif. Nah, jadi dividen tunai, liquidity provider sama 30 hari jadi 7 hari. Eh, dividen tunai itu maksudnya begini. Kalau misalnya suatu saham masuk papan pemantauan khusus dan ditransaksikan secara FCA, maka supaya dia bisa keluar dari papan pemantauan khusus dan ditransaksikan secara reguler, syaratnya adalah investornya memberikan dividen tunai. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk papan pemantauan khusus, kemudian si perusahaannya melakukan RUPS, RUPSLB mungkin ya. Kemudian dalam RUPSLB tersebut memutuskan membagikan dividen tunai, maka perusahaannya akan keluar dari papan pemantauan khusus. Nah, syukur-syukur gitu ya. Kalau misalkan perusahaannya memang mampu memberikan dividen tunai dan dividen tunai itu nilainya besar, itu akan menyebabkan harga saham meningkat karena kalau misalnya saham bagi dividen sama nggak bagi dividen beda. Saham bagi dividen itu biasanya akan memberikan sentimen positif sehingga harga sahamnya naik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalkan membeli saham yang masuk papan pemantauan khusus, kemudian pengen keluar, ya sudah pada saat RUPS desak sama manajemennya bagi dividen dong. Untuk bisa bagikan dividen kan berarti harus untung dulu. Nah, kalau dia harus untung dulu, berarti kinerja perusahaannya harus bagus. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu membagikan dividen, berarti kita berinvestasi di perusahaan yang keuangannya nggak baik. Untuk apa kita spekulasi di situ? Nah, itu poin pertama. Poin kedua, liquidity provider. Nah, seperti halnya ETF dan structure warrant atau warrant terstruktur, ada broker-broker yang memiliki eh, perjanjian kerjasama dengan emitennya untuk menyediakan semacam bid offer. Jadi, misalnya suatu broker dia terbitkan structure warrant, broker tersebut juga menjadi liquidity provider. Artinya dia memastikan ada yang beli atau yang jual. ETF juga sama. Misalnya kita kerjasama dengan kayak Panin, kerjasama dengan Sinarmas Sekuritas bikin ETF IDX 30. Si Sinarmas Sekuritas itu dia akan provide bid offer di secondary market gitu. Sehingga kalau orang mau beli atau mau jual itu ada bid dan offernya. Nah, konsep liquidity provider ini dipakai di saham nggak liquid. Jadi kalau misalnya ada perusahaan sahamnya nggak liquid, maka si perusahaannya, emitennya bisa menunjuk broker untuk kerjasama. Oke, broker ini eh, kamu jadi liquidity provider ya. Artinya kalau misalnya ada yang mau beli, kamu yang jual. Kalau ada yang mau jual, kamu yang beli. Nah, biasanya liquidity provider ini sama emitennya kerjasama. Bisa juga emitennya titip uang di sana. Jadi dia memberikan sekian miliar atau sekian saham kepada si liquidity provider ini, si sekuritasnya untuk menjaga likuiditas yang ada di pasar. Nah, sehingga kalau misalnya ada transaksi, sahamnya jadi liquid lagi seperti itu. Nah, sama yang satu lagi eh, dari yang ketiga ya, yang dari 30 hari jadi 7 hari. Nah, kalau misalnya 30 hari jadi 7 hari itu, kalau misalnya sahamnya masuk ke papan pemantauan khusus karena ada unusual activity, jadi pergerakan tidak wajar, maka dulu harus dikunci selama 30 hari, sekarang jadi 7 hari. Nah, 7 hari itu dibilang panjang nggak panjang, dibilang pendek nggak pendek gitu. Cuman dalam konteks eh, maksud dari 7 hari atau 30 hari ini kan sebetulnya memberikan waktu kepada investor. Ini saham unusual, ada pergerakan yang yang tidak wajar gitu. Cobalah dipikirkan lagi, masih mau nggak investasi di saham ini gitu. Nah, jadi itu bisa mudah-mudahan memberikan waktu lah kepada para investor untuk memutuskan apakah masih tetap mau berinvestasi di saham tersebut atau tidak. Nah, jadi em, dividen tunai sama liquidity provider, menurut saya itu adalah konsep mendorong GCG yang lebih baik. Karena kalau perusahaan dia GCG-nya bagus dan kerjanya juga bagus, berarti kan ada keuntungan. Ada keuntungan bisa bagi dividen.
Nah, sehingga sahamnya yang nggak liquid, sahamnya yang stagnan dengan dividen tersebut diharapkan bisa naik. Kemudian kalau liquidity provider juga sama. Katakan eh, sahamnya nggak liquid, ya mungkin karena satu dan lain hal gitu kan, pemegang sahamnya terlalu sedikit, atau jumlah pemegang saham publiknya terlalu sedikit, atau yang pegang semua hold jangka panjang semua. Nah, dengan menunjuk liquidity provider ada transaksi itu, maka harganya akan semakin mencerminkan nilai perusahaan. Jadi itu sebetulnya adalah hal yang bagus. Kalau di luar negeri, Bapak Ibu ya, RUPS-nya itu galak-galak, gak kayak Indonesia. Indonesia itu biasanya membacakan agenda rapat, kemudian tanya pendapat, ada yang setuju atau tidak setuju, udah gitu. Kalau di luar negeri biasanya rapat umum pemegang sahamnya, investornya nuntut banyak gitu loh. Dia bisa bertanya banyak hal, dan mereka juga bisa push agendanya mereka. Misalnya untuk lebih terlibat dalam green energy, untuk GCG yang lebih baik, atau mendesak bagi dividen. Uang kasmu banyak, kenapa nggak kamu buyback aja sahamnya? Nah, kalau misalnya direksi-direksinya nggak mau, bisa aja pemegang saham publiknya itu berkumpul dan mereka tunjuk direksi yang baru gitu. Nah, kalau di Indonesia memang relatif lebih sulit karena pemegang saham pengendali biasanya di atas 50%. Tapi bukan berarti investor minoritas tidak bisa kasih pendapat, tetap bisa kasih pendapat kok. Saya pernah ikut beberapa RUPS, ada juga agenda-agenda yang investornya tidak setuju sih. Jadi misalnya eh, ada agenda X gitu. Terus yang tidak setuju angkat tangan. Ada juga yang tidak setuju gitu. Nah, jadi ini beberapa perubahan yang menurut saya positif. Referensi publikasinya bisa dilihat di websitenya IDX. Ini linknya nggak bisa diklik ya. Nanti saya coba cari jalan. Nah, kira-kira seperti ini revisi untuk peraturan FCA. Menurut saya ini suatu hal yang baik. FCA itu tetap diperlukan karena eh, ada perusahaan-perusahaan yang memang bermasalah. Bermasalah entah karena negatif, laporan keuangannya, bermasalah karena dalam gugatan PKPU, bermasalah karena mungkin eh, apa namanya rugi sekian kuartal berturut-turut gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin tidak memenuhi peraturan. Contoh misalnya porsi saham publiknya kurang dari sekian persen gitu. Nggak ada masalah pada fundamentalnya, cuma masalah peraturan aja. Ada juga yang nggak ada masalah pada fundamental, nggak ada masalah pada peraturan, tapi mungkin gerakannya tidak wajar. Sehingga perlu ibaratnya dikandangkan dulu, kemudian investor punya waktu lebih untuk memikirkan apakah dia punya pemahaman yang cukup untuk terus berinvestasi pada perusahaan yang seperti ini, atau oke, kita mungkin beli saham yang biasanya aja. Jadi tujuannya lebih ke seperti itu. Nah, dalam prosesnya menyebabkan transaksi kurang nyaman, menurut saya itu mekanisme yang diatur oleh bursa. Ya, Bapak Ibu bisa pro atau kontra, tapi saya sih di pihak yang pro dengan kebijakan ini. Demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.